Akhir-akhir ini, nama artis papan atas Sandra Dewi seolah tak pernah luput dari sorotan tajam dan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat umum. Bagaimana tidak, pekan lalu sang suami Harvey Mois telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah yang diduga berpotensi merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Hal itu pula yang membuat publik bertanya-tanya tentang masa depan Sandra Dewi yang seolah diambang ketidakpastian. Mulai dari kemungkinan terseretnya sang artis ke dalam bui hingga kelanjutan pernikahan mereka. Terlebih hingga saat ini, Sandra Dewi belum juga muncul ke hadapan publik. Ahli tarot Denny Darko justru menduga bahwa hal itu adalah strategi Sandra dan Harvey yang telah disusun rapi. Saya lihat ada, kalau dari kartu, dugaan saya sebenarnya ini sesuatu yang memang bukan sudah diketahui, tapi mereka itu sudah menyiapkan jika hal seperti ini terjadi. Ini sama seperti kalau kita naik kapal laut yang besar ya, terus kemudian ada skoci di situ. Jadi memang sudah ada skenario jika hal seperti ini terjadi, apa yang harus mereka lakukan, termasuk mengapa akhirnya dia ini kan banyak diam ya, karena itu adalah sesuatu yang mungkin saja sudah direncanakan, atau jika saya duga di sini ya lawyer atau penasihat hukum yang biasa atau disiapkan untuk menangani kasus ini meminta dia untuk ya bersikap seperti yang sekarang ini terjadi. Sehingga kalau saya kira ini adalah satu skenario yang memang payung sebelum hujan, dan sepertinya memang semuanya sudah diketahui jalan keluarnya akan kemana. The Ten of Swords, dugaan saya lagi di sini sebenarnya tahu itu, saya duga sih tahu ya, tapi memang ada jenis istri yang memang tahu dan memilih untuk nggak pengen tahu seperti itu, karena mengetahui bahwa bisnisnya ini memang bisnis yang persaingannya tinggi, dan hal seperti itu ada. Saya kenal beberapa rekan yang memang istrinya memilih untuk tidak pengen tahu bisnis suaminya lebih dalam karena dia nanti malah akan cemas. Nah, hal seperti ini juga harus disadari sebagai kewajaran yang memang bisa saja terjadi. Sama seperti tentara itu, kalau dia ditugaskan kemana, ada yang sifatnya rahasia, dia nggak boleh kasih tahu, mau istri atau anak yang dia sayangi pun itu nggak boleh tahu. Tapi kalau skalanya sebesar ini, saya sih merasa bahwa kalau secara detail saya duga sih nggak tahu ya, tapi kalau secara dia akan harus kemana dan ngapain, saya pikir harusnya kemudian ini akan menimbulkan sebuah alarm yang kemarin berarti ketemu si ini itu ada hubungannya dengan ini begitu. Jadi akhirnya ya nyambung baru sekarang ini begitu. Tapi kembali lagi, ini perlu pembuktian dan nggak bisa kita langsung bilang masa nggak tahu, nggak mungkin nggak tahu, karena ini sudah menyangkut hukum. Terseret dalam pusaran konflik mega korupsi dengan potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah, jelas bukanlah hal yang remeh. Buktinya, sejak 27 Maret kemarin, Harvey telah resmi ditahan selama 20 hari ke depan dan dikenakan rompi merah muda dari Kejaksaan Agung. Lantas seperti apa hasil pembacaan kartu tarot Denny Darko tentang nasib Harvey Mois? Mungkinkah Harvey akan dijerat hukuman yang berat? Atau mungkinkah Harvey justru akan bebas? Kemarin itu saya mengatakan bahwa saya kok khawatir dan dugaan saya bahwa ini akan berakhir sesuai dengan skenario tersangka, dan sepertinya kok ini semua akan, saya lebih menyoroti wajahnya si Harvey yang waktu tertangkap itu masih itu sama benar-benar terlihat tenang gitu loh. Ini nggak kayak ini, misalkan di wawancara hari ini nih, saya karena puasa, saya tadi tidur siang, dikasih tahu teman-teman wartawan udah pada datang, saya turun terus panik. Ini lebih panikan saya dibanding wajahnya Harvey yang dia tenang sekali. Dia seakan-akan itu kayak mungkin dia lebih
Kalau saya duga ya, mungkin akan lebih panik saat misalkan anaknya terjatuh di sekolah terus dipanggil datang gitu. Jadi kayak tenang sekali, sehingga saya menduga dari kartu ini kok kayaknya sih dia akan mengira bahwa it has been taken care of, udah yang ngurusin gitu, seperti itu. Kayak misalkan AC di kamar saya yang lain bocor, terus kemudian saya dibangunin sama istri saya, Pak, AC-nya bocor. Oh, di bawah ada tukang kok. Nah, saya kok dapat ininya firasat, kalau firasat wirang ya. Saya dapat, kalau vision juga nanti jadi paranormal. Saya dapat ininya dugaan kartu saya begitu gitu. Saya merasakan sekali bahwa oh dia ini tenang banget gitu. Jadi ini sepertinya yang saya takutkan akan ya seperti kasus-kasus yang lain di mana ini akan rame tapi terus kemudian orang akan perlahan lupa dan kehidupan berjalan seperti sedia kala. Jadi kalau saya pikir sih nanti tergantung proses hukumnya ya akan seperti apa. Apakah penasihat hukumnya ini akan sedemikian piawai untuk mewakili keinginan kliennya yang tentu saja ya dipidana ringan, atau kalau enggak ya lepas sama sekali. Dan kita kan belum tahu ini seperti apa. Sama seperti masyarakat Indonesia yang masih misleading atau salah tangkap dengan 271 triliun itu bukan kerugian uang yang diambil sama dia. Satu, itu adalah potensi kerugian yang disebabkan karena kerusakan lingkungan. Tapi dari situ lebih menakutkan lagi. Kalau kerusakan lingkungan cuma segitu, berarti kan barang yang aslinya harganya jauh lebih mahal daripada itu segimana ratus triliun gitu. Itu yang terus kemudian jadi pertanyaan. Nah kembali ya harapannya di sini penegak hukum lewat Kejaksaan Agung di sini itu bisa melakukan pengusutan hingga ya selesai, karena ini hak rakyat yang terus kemudian dipertaruhkan. Terseretnya sang suami dalam kasus korupsi PT Timah pastinya merupakan sebuah tamparan keras bagi Sandra Dewi. Seperti diketahui, hingga sampai saat ini Sandra Dewi justru memilih untuk bungkam dan enggan memberikan komentar apapun soal penangkapan sang suami. Bukan hanya itu saja, Sandra Dewi bahkan telah menonaktifkan fitur komentar pada media sosialnya, lantaran menyaksikan begitu derasnya amarah warganet. Lantas, mungkinkah ada sebuah rencana lain di balik aksi bungkam yang dilakukan Sandra Dewi? Atau memang aksi bungkam itu dilakukan Sandra dalam kondisi ketar-ketir? Serta bagaimanakah pula pandangan Denny Darko tentang hal tersebut? Saya menduga Sandra ini nggak terlalu panik. Yang dia harus pikirkan adalah narasi apa yang harus disampaikan kepada anaknya nanti saat dewasa dan melihat berita ini. Karena kalau dulu berita hanya tercetak di koran yang akan berakhir di bungkus kacang dan sebagainya, tapi apa yang Anda saksikan di media massa ini akan ada selama-lamanya, bahkan saat kita pun nanti sudah meninggal dunia. Selama internet masih ada, hal ini akan tersimpan di sana. Dan kebayang apa yang harus dijelaskan kepada anaknya nanti. Itu sih yang saya kira lebih membuatnya panik di atas apapun. Karena untuk hal yang satu itu penasihat hukum atau siapapun gak akan bisa membantu menenangkan hatinya. Kalau saya lihat sih iya, kalau harta berkurang saya pikir iya ya. Tapi kalau dilihat dari ketenangan yang ini bukan tersirat loh, tersurat, terlihat sekali di wajah Harvey Muiz ini, saya pikir Cinderellanya ini sedang, kalau ini sinetron 20 episode, ini tuh episode ke-11 atau 12 setelah bahagia, terus ada sebuah masalah. Saya kira masalahnya akan terselesaikan. Mereka kembali lagi dalam kehidupan biasanya dan saya pikir akan menjadi Cinderella lagi. Nggak akan cerai. Jadi akan tetap baik-baik saja, akan tetap ya ini mungkin kalau diceritakan princess kan Cinderella ketemu pangeran, terus kemudian mereka itu bertukar sepatu, terus kemudian sepatunya hilang, pangerannya nyari akhirnya ketemu. Kalau saya pikir ya itu kan buku ceritanya selesai sampai mereka akhirnya menikah. Nah, saya pikir masih ada buku yang kedua, ceritanya misalkan ada kejadian ini, yang mana itu juga bukan cerita terakhir. Kalau saya pikir ada buku cerita ketiga yang nanti akhirnya Cinderellanya ya happily ever after hingga tua dan meninggal. Saya kalau lebih percaya cerita yang itu.